Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Muhammad Imran SEMAK dan kepada teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Ika Mulyani dengan NIM 2021 0501011067. Baiklah, marilah kita mulai materi yang pertama. Pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Kegiatan akuntansi meliputi 1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. 2. Memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. 3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Adapun bidang akuntansi yaitu diantaranya akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, sistem informasi, penganggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi publik, jasa konsultansi manajemen, akuntan intern, laporan akuntansi, pembukuan, dan pemerintah intern. Proses akuntansi: 1. Identifikasi dan pengukuran data. 2. Proses pelaporan. 3. Laporan akuntansi. 4. Analisis dan interpretasi. 5. Proses akuntansi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis usaha yaitu 1. Usaha dalam bidang jasa. 2. Usaha dalam bidang berdagang. 3. Usaha dalam bidang manufaktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. 1. Karakter individu. 2. Budaya perusahaan. 3. Hukum dan penegakannya. Proses pencatatan akuntansi. 1. Transaksi keuangan. Kedua, analisis bukti transaksi. 4. Penjurnalan. Dan keempat, posting ke buku besar. Fungsi jurnal yaitu 1. Fungsi pencatatan, yang kedua fungsi historia, dan ketiga fungsi analisis, keempat fungsi infrastruktur, dan keempat fungsi informatif. Menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi, sedangkan menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat analisis transaksi antara lain yaitu 1. Untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. 2. Untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. 3. Untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. 5. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Macam-macam transaksi. 1. Transaksi dengan pemilik. 2. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. 3. Transaksi dengan kreditor. 4. Transaksi dengan pelanggan. Dan 5. Transaksi dengan pemasok. Cara melakukan analisis transaksi dalam akuntansi. 1. Tentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. 2. Identifikasi akun apa saja yang terpengaruh. 3. Tentukan apa jenis akunnya. 4. Tentukan akun mana yang naik turun. 5. Terapkan aturan debit kredit setiap akun. Karakteristik proses penyesuaian. Ketika seorang akuntan mempersiapkan sebuah laporan keuangan, mereka mengasumsikan bahwa umur ekonomis dari suatu bisnis dibagi dalam periode apa pendapatan dan biaya usaha akan dicatat.
Terdapat dua metode pencatatan, yaitu 1. Accrual basis of accounting, 2. Cash basis of accounting. Proses penyesuaian. Pada akuntansi berbasis akrual, beberapa akun dalam buku besar memerlukan proses penyesuaian. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. 1. Beberapa biaya tidak dicatat secara harian. 2. Beberapa pendapatan dan beban yang terjadi di masa yang lalu bukan merupakan transaksi terpisah atau saling berkesinambungan. 3. Beberapa pendapatan dan ada beberapa yang mungkin belum tercatat. Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Accrued revenues atau piutang pendapatan. 4. Accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Akan tetapi, karena proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal penyesuaian biasanya didukung oleh penjelasan. Daftar saldo disesuaikan. Tujuan dari daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit sebelum kita menyiapkan laporan-laporan keuangan. Analisis dan interpretasi keuangan. Analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Penyelesaian siklus akuntansi. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi akuntansi yaitu sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan akun yang tepat untuk aset tertentu. Tujuan akuntansi adalah mengumpulkan dan melaporkan keuangan suatu bisnis. Proses siklus akuntansi. 1. Tahap pencatatan bukti transaksi. 2. Tahap pengikhtisaran. 3. Tahap pelaporan. Penyelesaian siklus akuntansi. 1. Neraca lajur. 2. Jurnal penutup. 3. Jurnal balik. Neraca lajur digunakan untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam ranges menyiapkan laporan keuangan. Tahapan menyiapkan kertas kerja atau worksheet. 1. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. 2. Memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada pada kertas kerja. 3. Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. 4. Memindahkan saldo tiap masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Tahapan jurnal penutup. 1. Mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. 2. Mentransfer akun beban yang memiliki pendapatan saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. 3. Mentransfer jumlah laba bersih atau rugi bersih ke akun modal. Jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan jurnal balik, yaitu 1. Beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau hutang akrual. 2. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang akrual. 3. Biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat sebagai beban bukan
Akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagang tanpa adanya proses produksi. Akuntansi perusahaan dagang memiliki fungsi pada prinsipnya adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil barang dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan dagang memiliki perbedaan perhitungan akuntansi dengan perusahaan jasa, di mana perbedaan tersebut akan mempengaruhi seluruh perhitungan dan dari akun perusahaan secara umum. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 4. Barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. 5. Tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Tujuan akuntansi secara umum yaitu memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau General Accepted Accounting Principles. Pengertian laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan, kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban, mengungkap informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 1. Menyusun neraca saldo. 2. Membuat jurnal penyesuaian. 3. Membuat laporan keuangan. 4. Menyusun neraca lajur. 5. Penyusunan dan penutupan rekening. 6. Menyusun dan neraca saldo dan penutupan. Pengertian persediaan akuntansi. Persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jenis-jenis persediaan menurut para ahli yaitu 1. Persediaan menurut Baridwan 2018. 1. Bahan baku dan penolong. 2. Supplies pabrik. 3. Barang dan proses produksi selesai. Persediaan menurut Stitch 2009. 1. Bahan baku. 2. Barang dalam proses. 3. Barang jadi. Metode pencatatan persediaan akuntansi. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga harga pokok penjualan dan nilai penjualan dapat diketahui setiap saat. Sedangkan dalam metode biaya persediaan dalam sistem persediaan produk atau fisik,
Perhitungan harga pokok penjualan dan perhitungan fisik persediaan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Metode penilaian persediaan FIFO 1. FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah, menghasilkan laba kotor yang tinggi, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. LIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah, menghasilkan persediaan aktif akhir yang rendah. Average atau rata-rata menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, persediaan akhir, dan mendekati metode LIFO. Pengaruh metode penilaian terhadap persediaan. Setiap perusahaan bebas memilih salah satu metode penilaian persediaan yang dianggap cocok dan perlu diketahui juga mempengaruhi dari masing-masing metode yang digunakan, yaitu 1. Pengaruh terhadap neraca, 2. Pengaruh terhadap laba rugi. Kesalahan pencatatan persediaan dalam pencatatan jumlah persediaan barang akan mempengaruhi laporan laba rugi, dan laporan prestasi keuangan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau juga mungkin berpengaruh pada periode-periode berikutnya. Kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus dibuatkan koreksinya, baik terhadap rekening real maupun rekening nominal.